atau tidak. Nah, kan sekarang ternyata faktanya tidak kekal, mati kan. Iya, Nanti di sorga itu kekal apa enggak, Bang, manusia? kekal selamanya dia, dan Nah, bahkan di neraka pun juga bisa kekal. Jadi kalau dalam nah, Muslim, maksudnya gini, Bang. kekal, Kalau ah, nanti di sorga itu kekal, kenapa enggak sejak awal aja ciptakan manusia kekal di bumi ini gitu loh. Nah, ini ada sebab apa sehingga tidak kekal? Kan Tuhan itu, Allah ini kan maha segalanya. Menciptakan iya, manusia kekal mah nggak masalah. Kenapa takut mm-mm. harus Pak, mati kan gitu? Pak Tentu, Suki, tentu dia mau menciptakan manusia itu kekal gitu kan? ya, Iya, Pak Nah, Suki, gimana tuh, Bang? roh itu kekal, iya, Pak Suki. Rohnya manusia itu kekal. Kalau kedagingannya manusia ini kan tidak kekal. Pak Suki pasti iya, tahu Iya, dong itu. iya. betul, Maksudnya betul, gini, betul. Bang Iya. Suki. Terus, Tuh, Kalau Bu, yang Bang Suki tanya Mbak Agatha. kekal, kalau yang Bang Suki tanya kekal tadi, ya itu kan saya bilang ini kan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebab tadi Allah memang mau menurunkan kita ini ke bumi, dan bumi ini sifatnya sementara. Maka ketika kita diturunkan ke bumi, kita nggak kekal. Di bumi ini saja kita tidak kekal, Bang Suki. Kita ini bumi Mm-mm. ini sebagai ujian. Kita ditaruh di Ya, bumi sebagai ujian. Ujian untuk apa? Karena Allah sudah ciptakan surga dan neraka, harus ada pengisinya, Bang Suki. Disitulah keadilan Allah, disitulah kebijaksanaan Allah. Maaf ya, inilah perbedaannya pemahaman non-Muslim dengan Muslim Islam. Kenapa? Islam itu konsekuen, konsisten dengan apa ketika Allah dia sifatnya adil, sifatnya kuasa, maka dia nggak perlu untuk membuat sesuatu yang dia buat, dia nggak perlu mengorbankan. Contoh begini Bang Sugi, yang membuat saya agak bingung, agak rancu gini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan penggoda, katakanlah iblis. Allah menciptakan yang baik dan buruk. Betul nggak? Sepakat nggak Bang Sugi kalau kita menciptakan Tuhan menciptakan yang baik dan yang buruk? Sepakat nggak? Itu dulu kita kunci dulu. Sepakat. Kalau eh, saya bilang kalau Tuhan kalau Tuhan menciptakan itu tidak, Bang. tidak, Jadi yang baik dan buruk buruk, buruk bukan ciptakan Tuhan. bukan. Jadi gini, yang buruk, yang jahat itu bukan diciptakan, tetapi ekses dari ketidaktaatan si pencipta, ketidaktaatan dari ciptaan ini, Bang. Jadi kalau di Nah, Alkitab, Tuhan itu menciptakan semuanya baik. Nah, iblis itu nggak ada, Bang. Yang ada Helel bin Sahar. Helel bin Sahar ini diciptakan di dalam kesempurnaannya. Nah, iya. karena dia memberontak, melampaui dari batas-batas kekuasaannya, itulah dia dinamakan jadi iblis, setan, karena dia melawan. Ya, Sama oke. seperti saya punya anak 10. Ya. Satunya memberontak kepada saya. Nah, itulah eksesnya. Tapi saya tidak menciptakan dia seperti itu, tidak. Oke. Anak Ya. saya satunya melawan. Nah, gitu. Itu iblis di Alkitab. Gitu, Oke. Bang. Gini, saya sambung lagi ya. Itu saya tanya, Ya. kalau di dalam pemahaman Kristen itu ada nggak neraka? Nah, neraka itu juga karena ada si ini apa si iblis, Helel bin Sahar memberontak, kan dilempar ke bumi, ya kan? Nah, Di bumi ini diciptakan Adam dan Hawa. Adam ini disuruh mengalahkan iblis. Maksud mengalahkan itu, kalau si iblis ini tadinya Helel bin Sahar tidak taat kepada pencipta, si Adam ini diharapkan dia taat. Nah, ketaatannya ini yang akan membuat hukuman pada si iblis. Saya maunya iblis seperti Adam nih. Seandainya si Adam itu taat ya. Misalnya saya punya anak satu nih memberontak. Lalu saya lahir lagi satu anak. Anak saya harapkan dia taat. Supaya saya bilang, ini kamu yang tidak taat, saya mau seperti ini nih. Ya, karena kamu tidak seperti ini, kamu saya masukin neraka, dihukum. Itu begitu. Nah, ini Pak Tetapi Suki. Adam, Pak ya, Suki. Berarti ini konsepnya seperti saat saya memprogram suatu software kemudian ada bugs-nya ini, berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidaklah maha sempurna. Karena dia menciptakan sesuatu kemudian ada kesalahan di dalamnya. Di dalam bukan penciptaannya. kesalahan. Itu jadi gini, kamu membuat software, ya kan? Software Ya, itu udah itu ada sempurna, bug. udah berjalan. Itu kan Ya, ada bug. tapi dalam perjalanan
Karena Di dalam saya perjalanannya, secara pribadi ah, tidak sempurna gitu. Saya bukan Tuhan. Kalau kalau di sini kan konsepnya begitu. Jadi seperti Tuhan ini seperti manusia pada umumnya gitu yang menciptakan sebuah software, kemudian ada bug di dalamnya yang awalnya diciptakan itu hanya untuk fungsi yang baik-baik gitu. Kemudian fungsi yang baik ini melakukan kesalahan kan jadinya buruk gitu. Nah, ini seperti menunjukkan bahwa Tuhan Pak Suki itu tidak maha sempurna karena tidak bisa menentukan, tidak bisa memfikskan gitu ciptaannya bahwa ini ciptaan saya yang akan saya jadikan baik dan ini yang akan saya jadikan buruk. Seperti itu. Jadi kayak nah, ada error gitu di dalam penciptaannya. gini, jadi Tuhan itu menciptakan manusia, makhluknya itu memiliki pikiran, perasaan, atau memiliki free will, kehendak, Nah, diberi ini kehendak. masalah surga dan Kehendak neraka. inilah yang Ini melanggar itu. tadi maksud saya itu yang masalah surga dan neraka, yang masalah iblis dan malaikat gitu. Jadi kan tadinya malaikat ini kan kayak kayak yang Yesus katakan kan di dalam Alkitab kalau di surga itu manusia akan hidup seperti malaikat ya kan, menyembah Tuhan gitu. Nah, di sini berarti konteksnya adalah malaikat itu diciptakan pada dasarnya hanya untuk menyembah Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan Pak Suki menciptakan malaikat, malaikat ini melakukan kesalahan atau melakukan pembangkangan yang membuat dia menjadi iblis gitu. Berarti di sini ada Iya, error yang terjadi dong. enggak. Kalau seandainya Tuhan itu menciptakan robot, itu enggak ada yang gagal. Ini Tetapi dia malaikat, Pak. menciptakan pribadi. Konteksnya Iya, maksudnya gini. malaikat, Pak. Berarti malaikat Iya, punya maksudnya begini. di dalam kepercayaan Bapak. Iya, iya, Oh, karena punya berarti pikiran, punya iya. kehendak dia. Berarti Nah, kehidupan kehendaknya surga dia, yang disebutkan Yesus bahwa di surga itu kita akan hidup seperti malaikat berarti tidak membuat suatu kemungkinan bahwa pada suatu saat nanti saat di surga manusia juga bisa membangkang seperti malaikat yang membangkang gitu. Karena disebutkan akan hidup seperti malaikat berarti ada kemungkinan dong bisa terjadi lagi error itu. Karena nah, bedanya gini. will. Sorga seperti malaikat itu, yang saya pahami itu bukan jadi malaikat, tetapi hidup kekal. Malaikat kan kekal, dan manusia yang berdaging ini juga kekal. Maksudnya kekalnya itu daging, berdaging ya. Yang namanya manusia harus ada dagingnya. Kalau tidak ada tubuhnya bukan manusia. Kalau dia cuma roh kan kekal nih. Dia harus punya tubuh daging. Nah, kekekalan itulah yang dinamakan manusia kekal hidup. Dan sebenarnya jadi begini, waktu diciptakan bumi ini, kan Adam diciptakan. Kalau dia Adam tidak melanggar, maka Adam itu kekal di bumi ini. Dan bumi inilah sorganya manusia. Nanti pun karena si Adam sudah gagal memberontak, dia mati, bumi ini dihukum, bumi ini akan menjadi neraka. Dan ada langit baru, bumi baru, itu sorganya manusia. Nah, menurut Pak Gimana? Suki, neraka yang dalam konteks goibnya gitu, bukan dunianya. Ini neraka dalam konteks goibnya itu menurut Pak Suki apakah ciptaan Tuhan atau ciptaan iblis? Ya, bumi ini nanti jadi tempat hukumannya. Neraka itu suasananya, suasana yang memang. Ini kan bumi manusia sebagai daging. Nanti kan manusia ini pasti mati gitu kan, mati. Dan sepengetahuan saya dosa waris itu mematikan rohnya kan. Nah, nanti berarti setelah mati, roh ini akan masuk ke dalam alam kematian atau yang kita tahu itu sebagai neraka sebutannya kalau di Islam. Nah, apakah neraka ini adalah ciptaan Tuhannya Pak Suki gitu atau neraka ini hanyalah sesuatu yang memang ada sebelumnya dan ini adalah konsekuensi dari iblis gitu. Berarti neraka ini tidak diciptakan oleh Tuhannya Bapak gitu. Iya, jadi setelah iblis melanggar, maka dia akan ditempatkan penghukuman itu. Oh, berarti neraka ini tidak diciptakan oleh Tuhannya Bapak gitu. Berarti Tuhan Bapak itu hanya menciptakan surga seperti itu. Iya, sesungguhnya alam jagat raya inilah disebut samayim, itu surga. Nah, bagian kecilnya itu tempat yang tidak nyaman. Jadi neraka itu seperti gini, kalau saya punya anak 3, satu anak terlantar di sana di tempat jauh tidak ada saya, itu neraka. Kalau kamu punya ibu, lalu kamu jauh dari ibu kamu, itu suasana yang tidak menyaman. Nah, tidak ada kehadiran Tuhan di tempat itu. Nah, itulah neraka. Ini maksud saya kayak konteks ini sih, setelah kematian gitu loh Pak. Bukan masalah anak atau tidak gitu, jauh atau tidak. Tapi masalahnya ini
Karena kan dalam iman saya kan surga dan neraka memang sesuatu yang diciptakan gitu. Dan itu akan menjadi konsekuensi dari amal perbuatan manusia di dunia gitu. Nah, ini saya bertanya gitu kan nanti juga akan ada manusia-manusia atau roh-roh itu yang dibuang ke alam kematian gitu kan yang tidak mengimani Kristus gitu kan. Nah, ini alam kematian ini apakah ini ciptaan juga? Karena kan Tuhan itu pasti maha memiliki segalanya. Maha sempurna, maha kuasa gitu. Berarti apapun itu pasti dikuasai oleh Tuhan. Yang saya tanyakan, apakah Iya. alam kematian ini juga adalah ciptaannya Tuhan Bapa? Ya tentu itu bagian tempat yang memang disediakan karena ada si pemberontak itu. Ada anak yang nakal Oh, harus oke, dihukum. oke. Ya di situ neraka Oh, namanya. berarti ini adalah Dan bentuk neraka error ya, itu, Pak? Bentuk error ya, dari penciptaan. ya Iya. errornya itu makhluknya, si iblisnya, karena dia melanggar error pikirannya, dan dia harus dihukum. Nah, hukumannya itu neraka, dan nerakanya itu bumi yang ini sekarang kita tempatin, itu nanti jadi lautan api. Sedangkan manusianya sekarang ini yang diselamatkan itu nanti pindah ke langit baru, bumi baru. Begitu. Dan hidup di alam fisik manusia. Maaf Bang Suki, Ya. sama Bu Mafri, ini sebenarnya begini, antara kalau kita agak terus mempermasalahkan masalah apa ini, memang ada perbedaan di antara pemahaman Islam dan non-Muslim dan Kristen. Karena itulah awalnya tadi perbedaan tadi. Karena dari pemahaman Kristen itu dia nggak dari awal kali gitu, nggak dari yang lebih awal lagi persoalannya. Dia standarnya start dari Adam gitu, Nabi Adam. Sementara kita ini dalam pemahaman Islam, dia Allah menciptakan skenario Nabi Adam digoda sama iblis. Sebenarnya begini Bang Suki. Kenapa ini terjadi penggodaan oleh iblis ini? Bukan kalau di kami itu ada jin namanya. Di tempat Bang Suki nggak dijelaskan itu di kitab Bang Suki. Tapi di perjanjian baru, mungkin di perjanjian lama juga sudah ada. Kisah Nabi Ayub digoda sama jin atau gimana kan gitu kan. Di zaman Nabi Musa juga ada gitu. Nah, tapi ketika di perjanjian baru itu terputus, tidak ada masalah jin dikupas di situ. Nah, kini persoalannya di sini Bang Sugi. Ketika di dalam Islam diterangkan bahwa Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, di sini konteksnya ada dua perannya yang penting, jin dan manusia. Lantas kenapa bisa ada setan? Nah, itu dia Bang Suki. Ketika jin ini, bangsa jin ini, itulah namanya Azazil. Dari bumi dia dulu diangkat ke langit, ke alam malaikat. Nah, karena jin membuat kerusakan di ke bumi berperang, maka Azazil yang masih kecil, masih bayi diangkat ke alam malaikat. Dididiklah di sana, diasuh oleh malaikat, diajarkan kepada tentang Allah. Sudah, menjadilah dia, dan dia pintar jin ini, yang namanya Azazil ini, pintar sehingga dia menjadi penghulunya malaikat. Karena dia begitu pintar. Nah, jin ini dari api Bang Suki, malaikat dari cahaya, berbeda penciptaannya. Nah, ketika masih dua ini yang Allah ciptakan, akur-akur saja, nggak ada masalah. Nah, ketika itu saya bilang dari awal tadi, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, dia akan menciptakan suatu makhluk yang akan mendiami bumi di tempat jin itu dulu berdiam gitu. Si Azazil. Maka si Azazil termasuk biasa-biasa ketika diciptakan dan ditiupkan ruh tadi, hiduplah tanah yang dibentuk tadi menjadi manusia hidup bernyawa, bergerak seperti manusia hidup. Udah, jin tadi malaikat dipanggil untuk sujud, malah jin tadi nggak mau, si Azazil tadi, namanya belum setan, belum iblis, dipanggil dia sujud kepada Adam, diperintahkan Allah, nggak mau, ilah iblis yang kecuali iblis. Nah, ketika dia nggak mau sujud, ditanya, kenapa kau tidak mau sujud kepada aku? Aku lebih baik dari dia ya Allah. Aku dari api, dia diciptakan dari tanah. Aku duluan diciptakan, dia baru diciptakan. Masa aku sujud kepada dia? Sementara aku yang lebih mengetahui, kata jin tadi, kata Azazil tadi. Maka Allah tantang, kalau memang kau yang lebih mengetahui, lebih paham, coba kau sebutkan alam ini. Nggak bisa disebutkan sama Azazil tadi satu persatu, tapi gantung, nggak semua tersebutkannya karena pemahaman dia nggak semua tahu. Maka Allah ajari dengan ilmunya Allah, dengan kuasa Allah, Allah kasih paham Nabi Adam, sebutkan Adam satu persatu, disebutkan Nabi Adam satu sedetail mungkin alam ini, semua alam ini sampai bintang ke galaksi, ke semua galaksi Adam sebutkan. Nah, sekarang ini Bang Suki, kita yang pintar-pintar penemu-penemu ini sudah ada dalam benak Nabi Adam semuanya. Sekarang ini baru berkeluaran satu-satu penemu atom. Itu semua dalam benak Nabi Adam sudah ada yang Allah ajarkan ilmu Allah tadi. Nah, ini yang iblis nggak punya, setan nggak punya. Maka dia cemburu.
Kenapa Allah kasih tahu kepada Adam? Aku nggak diberitahu semua ilmu itu. Maka dendamlah dia. Ketika Allah katakan, kau mulai saat ini kau kulaknat, kata Allah, kau dilaknat, mau dimasukkan Allah dari neraka. Maka dia minta tangguh. Ya Allah, kau maha pemberi. Berilah aku tangguh, katanya. Minta tangguh dia. Berilah aku tangguh sampai nanti hari penghabisan. Maka Allah mengizinkan, berilah permintaan aku. Ya Allah, dia minta 7 permintaan. Satu riwayat mengatakan 7 permintaan. Salah satunya begini, biarkan aku bisa melihat anak cucu Adam, tapi anak cucu Adam tidak bisa melihat aku. Iya, kata Allah. Biarkan aku bebas menggoda anak cucu Adam. Iya, kata Allah. Dan biarkan umurku panjang sampai kiamat ini selesai, dunia ini selesai sampai kiamat. Iya, kata Allah. Dan banyak lagi permintaan lainnya. Biarkan aku bebas di jalan darah anak cucu Adam, menggoda mereka. Iya. Sesungguhnya Allah, ketahuilah, engkau akan sedikit sekali mendapati orang yang taat kepada engkau. Kata iblis tadi, aku akan menggoda mereka. Nah, tapi Allah berkata, wahai iblis, katanya, kau bisa menggoda hambaku. Tapi ingat, katanya, hanya hambaku yang ikhlas yang tidak bisa kau goda. Ikhlas ini maksudnya, Bang Suki, kita benar-benar ikhlas dalam menyembah kepada yang kuasa. Nah, sementara setan tadi punya niat menyesatkan. Nah, itulah dendam dia. Maka didatanginya Nabi Adam di surga. Ketika Nabi Adam minta diberikan teman Bunda Hawa, dikasih sama Allah. Berdualah mereka di surga itu dan tidak memahami apa itu aurat. Apa itu biasa saja. Mereka tidak berbusana, tidak apa. Tidak terpikir mereka bahwa aurat itu menutup aurat. Enggak ada terpikir. Maka iblis menggoda. Nah, untuk menyesatkan biar Nabi Adam membuat kesalahan. Padahal kesalahan yang dibuat itu hanya skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke bumi gitu. Dan Allah memaafkan ketika Nabi Adam berdoa, dimaafkan Allah. Itulah dalam Islam, Allah itu konsisten, dia kuasa, dia pemaaf, dia maha pemberi pengampun, dia bijaksana gitu. Jadi kan gini, Bang Suki, di mana dia rancunya? Karena Bang Suki di sini tidak mengenal asal musul iblis. Dia jin yang diciptakan dari api dan punya dendam karena diberi kelebihan Nabi Adam. Nah, ini yang mau menyesatkan terus, bukan malaikat yang mau menyesatkan jatuh, bukan. Konteksnya bukan kepada malaikat. Malaikat tuh yang taat. Nggak ada malaikat yang sesat. Yang sesat itu iblis, jin tadi, karena dia punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Begitu malaikat itu dari diciptakan sujud, berzikir terus sama Allah. Nggak ada dia buat kesalahan. Tapi iblis, dia cemburu sama Nabi Adam, disesatkannya. Dan ini untuk melengkapi apa yang sudah Allah ciptakan, neraka dan surga. Inilah skenarionya. Ada iblis yang ada dia disuruh sujud, dia diberi nafsu. Maka dia ada nafsu amarahnya, nafsu cemburunya. Maka dia nggak senang, akan dia goda terus. Maka dia bilang gini, sesungguhnya ya Allah, engkau akan mendapati hamba-hambamu yang sesat. Yang banyak hamba-hambamu yang sesat. Sedikit sekali yang taat kepadamu. Memang sedikit nantinya, banyak yang sesat gitu. Nah, tapi kepada yang ikhlas, tidak bisa kau goda yang ikhlas. Nah, yang ikhlas inilah yang mencari kebenaran, yang menerima kebenaran dengan pemikiran yang kita kasih pikiran, membedakan yang baik dan yang buruk gitu dengan akal gitu. Contoh begini Bang Suki, yang nggak konsisten ya dalam kitab kita masing-masing ya. Kalau di Islam, di Al-Quran itu konsisten. Allah itu Maha Kuasa, dia konsisten terus, bijaksana, adil. Nah, kalau kita tarik konsistennya ini dengan di Kitab Abang, di Alkitab, tapi terutama di Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Lama saya masih tengok itu konsisten gitu. Tapi di Perjanjian Baru dia udah nggak konsisten lagi. Nah, ketika kita tengok gitu, Tuhan lah kita bilang ya, biar sama-sama apa ya. Kalau kita bilang Allah, nanti Abang tidak mengenal Allah kan gitu kan. Tuhan lah kita bilang. Tuhan itu dia punya sifat maha kuasa. Nah di kitab Abang, Tuhan jadi tidak punya kuasa. Kenapa? Dia harus menebus dosa hambanya yang berdosa, dia tebus gitu. Sehingga dia menjadikan dia jadi reinkarnasi lah yang menjadi manusia. Menebus itu kan rumit Bang. Repot, sedangkan dia kuasa gitu. Ada neraka, ada surga. Kita hukum aja Bang, hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia, buatan KUHP 581 lah hukum pidana. Itu orang yang berbuat salah, nggak bisa bapaknya masuk penjara. Pasti anak itu diburu kembali, dicari dia, ditangkap. Itu konsisten, hukum manusia aja konsisten Bang. Orang lain tidak bisa menebus dosa orang lain gitu.
Harus konsisten dia, yang salah ya itu yang dihukum gitu. Nah, ketika nih anak berbuat dosa dan sementara kerancuannya lagi, Bang, dianggap itu Nabi Adam itu buat dosa pertama dari surga diturunkan digoda iblis, diturunkan ke bumi, buat dosa, dosa itu jadi waris. Nah, ini kan nggak adil gitu, nggak bijaksana, bertentangan dengan hukum Tuhan gitu. Masa orang Nabi Adam kalau berdosa lah katakan nggak berdosa, apa Allah nggak mengampuni? Nggak maaf, hilang dong label maha pemaaf, maha pengampun, kan gitu. Hilang dong label maha kuasa kalau dia untuk menebus dosa manusia dia harus mengorbankan dirinya. Berarti dia nggak berkuasa dong. Contoh begini, Bang, analoginya lebih apa lagi ya? Saya punya anak, Abang punya anak, dan Mbak Vira punya anak. Nah, anak kita ini bermain bola, Bang. Bermain bola di suatu lapangan. Lantas anak kita ini salah satu anak itu menendang bola, pecah kaca orang. Pecah kaca orang, datang yang punya rumah ditangkap, diikat di tiang, ditelanjangi, diikat di tiang, dicambui. Lantas bapaknya datang, gitu. Tampak bapaknya, apa kira-kira dalam kita manusia ini yang pemikirannya tidak sesempurna Tuhan, Bang? Apa yang kita lakukan? Karena saya lah seorang polisi, anak saya diikat di tiang. Saya tanya, kenapa kau nak? Aku dituduh nendang bola, kaca bapak itu pecah. Kau yang nendang? Bukan, yang itu yang nendang. Pasti kita tangkap itu yang ngikat anak kita. Itu pemikiran manusia, Bang. Pemikiran manusia yang normal. Kau lagi pemikiran Tuhan, kenapa bijaksana gitu, Bang? Salah dihukum gitu, bukan orang lain gitu, Bang. Bang Irwan, kalau analoginya saya ganti begini, abang menghendaki anak abang itu lulus kuliah, ya, menghendaki lulus kuliah. Tetapi anak abang ini udah dikasih kesempatan kuliah 4 tahun, 5 tahun, akhirnya DO, dia nggak lulus, nggak jadi sarjana. Kira-kira abang memaafkan nggak? Ya kalau memang kemampuan dia seperti itu, apa mau kita paksa dia? Nah, jadi maksudnya kalau di Alkitab itu, Tuhan menciptakan Adam itu, kalau saya analogikan itu, kamu sekolah sampai lulus kuliah ya. Oke, ternyata dia tidak belajar sungguh-sungguh, maka dia tidak sarjana, hanya punya SMA. Sehingga keturunan Adam mampunya mendidik anak cucunya setinggi sekolah SMA. Itulah dinamakan sebagai dosa waris. Keturunannya semua pengetahuannya hanya SMA, padahal Tuhan menghendaki dia sarjana. Dan bagaimana mau mengampuni Adam? Orang dia tidak sampai nggak sampai sarjana, diampuni apanya? Nggak bisa. Makanya ada Adam kedua berhasil mencapai sarjana, yaitu segambar serupa Allah. Itulah penebusannya. Itu maksudnya begitu, Bang. Bukan salah-salah ya. Kayak tadi menang bola gitu, Bang. Oke, saya tanggapi. Kalau kita ambil analogi dari abang, saya tanggapi. Kalau si anak ini fakta, Bang. Ini kan itu kan tadi analogi Anda ya. Ini kan fakta. Ya. Kita ambil analogi dari abang jadi fakta. Banyak orang tua yang tukang becak, Bang. Anaknya jadi dokter, Bang. Orang tuanya tukang becak, anaknya jadi dokter. Orang tuanya nggak sekolah, anaknya jadi insinyur, Bang. Itu fakta, Bang. Nah, kalau orang tuanya kenapa analogi seperti itu, Bang? Itulah dia nggak masuk di akal, Bang. Maksudnya begini, pengertiannya itu kalau orang tidak sarjana berarti kan cuma SMA, kan begitu. Pengertiannya cara hidup Adam itu dikehendaki supaya serupa dengan pencipta. Maksudnya supaya bicaranya, komunikasi dengan sang pencipta itu nyambung. Kalau saya sarjana, anak saya sarjana, nyambung. Tetapi kalau dia cuma SMA, kurang nyambung. Sehingga perusahaan saya tidak bisa saya lepas kepada anak yang SMA. Nah, begitu juga Adam. Karena tidak mencapai gambar rupa Allah, tidak semulia yang dikehendaki Tuhan supaya bisa diwarisi bumi ini, supaya dia menguasai, menjadi khalifah itu, tidak terjadi. Karena dia tidak memiliki pikiran perasaan Tuhan. Karena dia sudah melanggar, maunya gitu, Bang. Gini, Bang, saya tanggapi, Bang, ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak, saya jelaskan sedikit lagi. Ini kerancuannya makin bertambah ketika Abang menjelaskan seperti itu tadi. Kerancuannya begini, Abang meninggalkan sifat Allah, kuasa Allah. Allah membuat seseorang itu lahir jadi sebagai takdirnya ada, Bang. Makanya nih lebih lengkap di Islam, Bang. Di Islam tuh dia konsisten. Ketika di Lauh Mahfuz katanya sebelum diciptakan manusia semua alam belum diciptakan sudah ditulis seseorang lahir dari segini dia akan menjadi ini gitu.
Nah, abang tadi sudah tidak meninggalkan itu, tidak bertolak ukur dari situ gitu bang. Kenapa? Kalau anaknya bapaknya berdosa, abang bilang anaknya terus berdosa. Ya nggak mungkin dong bang, kan punya takdir masing-masing bang. Kan dibekali pemikiran dari mana jalannya bisa diwariskan dosa, kecuali harta bang. Maksudnya begini, berdosa itu artinya sifat-sifat yang harusnya dimiliki Adam itu mulia, segambar serupa itu dia tidak mencapai mulia, maka keturunannya pun nggak mungkin sampai semulia yang dikehendaki Bapak. Itu maksudnya bang. Oh, oke Bukannya, bang. Oke. bukan, ya makanya tadi saya analogikan sarjana. Kalau bapaknya cuma SMA, dia kan akan mendidik SMA begitu kan. Kalau dia sarjana pasti akan pengetahuannya sarjana. Tetapi dalam hal kehidupan. Maaf Oke. ya Pak Irwan dan Pak Zuki, kayaknya ini udah muter-muter deh. Saya udah dari tadi nemu titik poinnya gitu ya. Bedanya itu Gini karena aja Mbak. Gini Mbak. mengenal adanya takdir, Pak Suki itu kepercayaan Pak Suki tidak ada takdir gitu. Jadi terjadi error di dalam penciptaan. Udah intinya di situ. Saya sebenarnya agak ini ya, bosan dengernya dari tadi muter lagi saling lempar pendapat gitu. Saya paham keduanya itu punya argumen yang sangat kuat gitu masing-masing dalam menjelaskan. Saya menghargai penjelasan Pak Irwan dan Pak Suki. Saya kasih kesempatan dulu kepada Bang Dery nih, dari tadi udah di sini belum ngomong-ngomong. Bang Dery ada tanggapan? Bang Dery. Ya Bang Dery, silakan. Bang Dery, monitor Bang Dery. Ya, sambil menunggu Bang Dery Kalau kepada tidak, Bang Hasan dulu. saya ke Bang Hasan dulu yang tadi naik. Silakan tanggapannya Bang Hasan. Oke. Begini ya, kalau menurut saya kalau untuk penciptaan itu yang seperti yang disampaikan sama Bang Irwansyah sudah jelas ya. Sesuai dengan apa yang diakui kalau oleh untuk Allah sendiri. neraka Allah dan surga mengakui itu kok. adalah ketetapan Sang Pencipta, Allah tadi. Sebagaimana kalau kita lihat hukumnya, kita ke hukumnya ya, surga itu untuk siapa dan neraka itu untuk siapa. Dan satu lagi yang perlu ditekankan, tidak ada ajaran itu yang membawa keburukan, pasti kebaikan semua. Dan kebaikan itu dari mana? Pasti tergantung umatnya, kan gitu, memahaminya. Sebagaimana konsep dalam Al-Quran itu tentang surga itu ya ini seperti ini. Dan seperti di dalam surat Al-Imran ayat 131, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Itulah konsep neraka tadi. Orang kafir di sini siapa sih? Yang tidak bertakwa kepada Allah. Yang sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, janganlah berimanlah sesungguhnya dengan sesungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Takwa di sini apa? Menjauhi mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kan gitu ya. Konsep surga itu gimana sih? Kan gitu kan. Kita lihat lagi di Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang yang seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi konsep surga dan neraka ini pasti ada. Nah, itu dia. Sebagaimana ketika Adam diciptakan dan iblis menolak untuk bersujud, itu sebenarnya kayak dibilang Bang Irwansyah ini sudah jelas, yaitu konsepnya sudah dari awal itu memang untuk sebuah pengujian. Nah, itu dia. Sebagaimana manusia juga diuji gitu. Apakah memang benar-benar akan mengikuti ajarannya atau malah menolak, kan gitu. Nah, sebagaimana iblis ini sudah mencontohkan ketika Allah menciptakan makhluk yang diciptakannya yang ingin menunjukkan kuasa Allah tadi, tapi iblis menolak untuk sujud. Nah, inilah dia. Jadi kalau untuk di dalam
Kristen tuh ada nggak sih konsep neraka? Pasti ada. Neraka di konsep orang Kristen itu ada, sebagaimana yang ada